Hai para penonton, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi di channel saya. Kini saya akan menceritakan sebuah film yang terkenal di mana-mana, apalagi kalau bukan Five Nine. Dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Pada tahun 1989 terlihat ada lomba balapan. Terlihat nama Toretto di helmnya. Ternyata itu ayah dari Dom yang bernama Jack Toretto. Jack dibantu dua anaknya yang bernama Dom dan Jacob. Saat mobil Jack sudah diperbaiki, Jack pun melaju ke arena. Saat mobil Jack melaju kencang, ada pembalap yang menyerempet mobil Jack, hingga mobil Jack pun terguling dan terbakar. Dom yang melihat kejadian itu lari ke mobil ayahnya, namun dihentikan oleh teman ayahnya. Kalau diperlihatkan pada masa kini, Dom yang sedang memperbaiki traktor bersama anaknya. Dom tinggal bersama Letty di pedesaan terpencil. Lama kemudian ada mobil yang menuju rumah mereka. Mereka pun bergegas untuk mengambil senjata. Dan ternyata yang datang itu adalah teman nama mereka. Ada Tej, Roman, dan Ramsey. Mereka mengatakan bahwa pesawat Mr. Nobody telah jatuh dari udara karena ulah tersebut adalah anak buahnya yang berkhianat. Dan katanya di pesawat tersebut terdapat barang yang sangat penting. Mereka membujuk Dom untuk menyelamatkan barang tersebut. Namun Dom menolak tawaran tersebut karena Dom sekarang sudah menjadi seorang ayah. Malamnya, Letty pamit ke anaknya karena akan ikut serta dalam misi tersebut. Di sini Dom kaget saat melihat Letty ikut misi. Saat di luar rumah, Dom bertanya pada Letty, "Kenapa ingin ikut misi?" Letty menjawab, "Karena kita keluarga." Lalu Letty pun pergi. Esoknya, saat Letty ingin menjalankan misi, ternyata Dom menyusul dan ikut serta dalam misi ini. Setibanya di lokasi, mereka kaget karena tak menemukan orang satupun, maupun yang selamat ataupun maupun yang tak selamat. Saat barang sudah didapatkan, mereka bingung apa fungsi barang tersebut. Dan tak lama ada pasukan yang menembaki mereka. Mereka pun mundur karena kalah jumlah. Di sisi lain, Dom dan Letty masih dikejar anggota militer. Oh iya, jadi tempat yang mereka datangi ini tempat anggota militer berlatih ya guys. Mereka ditembaki karena mereka dianggap penyusup. Lanjut, mereka pun menyadari bahwa jalan satu-satunya adalah jalan yang sudah dipasangi ranjau. Di sini Dom bertekad untuk melewati ranjau tersebut dengan harapan bisa kabur dari anggota militer. Di sana banyak mobil militer yang meledak karena meminjak ranjau. Di atas bukit diperlihatkan ada orang yang sedang mengawasi. Dom dan Letty akhirnya bisa selamat dari kejaran militer, kecuali Roman yang mobilnya meledak, tapi akhirnya dia bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Di sisi lain, Letty dikejar orang lain. Karena Letty pakai motor, dia dengan mudah ditabrak. Untungnya Letty jatuh pas di atas mobil Dom, tapi barang yang dibawa Letty jatuh dan diambil seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah saudara Dom yang bernama Jacob Toretto yang telah lama menghilang. Mereka pun saling kejar dengan mobil mereka dan juga disusul dengan anggota militer. Sekarang mereka menggunakan helikopter. Tiba-tiba Jacob lompat ke jurang dan ditangkap dengan pesawat magnetik. Dom yang tak punya pilihan lain langsung menabrak tiang bekas jembatan dan menyangkutkan mobilnya dengan tali jembatan dengan mengayunkannya ke atas dengan harapan bisa menabrakkan mobilnya ke pesawat. Namun semua itu gagal. Di dalam pesawat mereka semua kaget karena baru tahu bahwa Dom punya saudara. Di sini Dom mulai mengingat masa lalunya setelah kejadian ayahnya tabrakan. Jacob pun menghampiri hidup, perannya menabrak ayahnya. Jacob ingin memukulnya. Dom datang dan menghentikannya. Dom pun marah pada Hidrid karena menyebabkan ayahnya meninggal. Di sini Hidrid memukul muka Dom, lalu Dom menghantam muka Hidrid hingga dia koma. Karena kejadian itu, Dom pun ditahan. Kembali pada masa kini, diperlihatkan Jacob dengan rekannya yang bernama Otto. Mereka mendatangi tahanan yang bernama Shipper. Ternyata Shipper telah mereka tangkap. Jacob meminta Shipper untuk melacak setengah barang yang ia cari. Shipper yang tak ada pilihan lain
langsung melacak yang sekarang ada di Edinburgh. Kembali ke Dom, mereka mendatangi markas Mr. Nobody di bawah tanah. Dan tak lama kemudian, Mia pun menyusul. Mia menyusul karena menyangkut urusan keluarganya sendiri, terutama Jacob Toretto. Mereka mengetahui barang tersebut bernama Ellipse, barang super canggih yang bisa mengendalikan senjata dan elektronik. Mereka juga tahu bahwa Ellipse ada hubungannya dengan kematian Han. Di sini Dom membagi tim. Mia dan Letty ke Tokyo. Roman dan Ted menemui teman Dom untuk mencari suku cadang, sedangkan Dom pergi untuk menemui teman lama ayahnya. Sebelum pergi, Dom mengingat masa lalunya, di mana di penjara. Dia baru mengetahui kalau mesin mobil bisa disetting untuk meledak. Dom juga masih ingat yang terakhir menyentuh mobil ayahnya adalah Jacob. Saat sudah keluar dari penjara, Dom langsung menghampiri Jacob untuk menantangnya balapan. Namun di sini Jacob kalah saat melawan Dom, dan saat itulah Dom menyuruh Jacob pergi dan tak pernah kembali lagi. Kembali ke masa kini, tibalah Dom ke tempat teman ayahnya. Dom bertanya di mana Jacob. Dia mengatakan tidak tahu persis. Terakhir dia tahu dia ada di London. Di sisi lain, sampailah Mia dan Letty di Tokyo. Saat mereka memasuki rumah yang ada hubungannya dengan Han, mereka diserang orang tak dikenal. Secara tiba-tiba ada cewek yang membantu mereka. Saat Letty mendorong satu orang hingga keluar, Letty ingin dikeroyok, namun orang tersebut tertembak oleh seseorang yang menembak mereka. Mereka kaget. Orang yang menembaki orang tadi itu adalah Han yang telah kembali hidup. Di tempat Ted dan Roman, tibalah mereka ke tempat teman Dom. Mereka kaget saat melihat mobil yang digabungkan dengan mesin roket. Mobil itu diadu dengan pesawat. Mereka senang karena mobil tak meledak karena diadu dengan pesawat, namun akhirnya meledak juga. Sedangkan di London, Dom menemui ibu dari Shaw bersaudara. Dom meminta untuk mengantarnya ke Jacob. Ibu Shaw bersaudara pun mengantarnya ke tempat Jacob berada. Di depan, Dom bertemu dengan Otto, tapi Dom tak peduli dengan Otto. Dia hanya mau bertemu dengan Jacob. Dalam saat bertemu, mereka saling tudung-tudungan senjata. Dan tak lama pasukan polisi datang dan mengepung Dom. Ternyata itu ulah Otto yang langsung melapor ke polisi. Saat di dalam mobil polisi, ternyata itu adalah teman lama Dom, dan Dom kembali dibebaskan. Dom yang tahu Jacob ke Edinburgh langsung bergegas ke sana untuk melacak keberadaan Jacob. Romana mencurigai dua kurir pengirim barang. Dia langsung menghantam dua kurir tersebut. Lalu mereka membuka isi mobil kurir yang isinya sebuah magnet besar dan beberapa kurir lainnya. Mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Dom berhasil menemukan Jacob yang sedang menjalankan misinya. Dom pun mengejarnya. Sedangkan Ramsey mengikuti Otto. Dia mencuri mobil yang isinya ada Roman dan Ted. Di dalam truk Roman dan Ted, mereka melawan anak buah Otto dan berhasil mengeluarkannya. Akhirnya mobil Otto bisa ditabrak oleh Ramsey dan mobil Otto berhenti di atas gedung. Dom berhasil menghalang Jacob yang akan kabur. Namun Jacob berhasil melarikan diri. Dom pun mengejarnya hingga akhirnya mereka terjatuh di atas mobil Ramsey. Jacob kabur dengan mencuri mobil orang. Lalu Dom menyuruh Ramsey untuk mengejar Jacob. Namun saat di persimpangan mereka terpisah. Tapi dengan magnet di dalam truk, akhirnya Jacob berhasil ditangkap. Di markas Otto meminta 50 tentara untuk ikut bersamanya. Di markas Dom, Letty dan Mia kembali dengan membawa Han dan cewek misterius tadi. Mereka pun kaget karena Han masih hidup. Di sini Han bercerita kalau dulu dia diberi misi untuk mencuri barang dari rumah seseorang. Namun ada orang lain yang juga masuk di sana. Saat Han ingin kabur, dia melihat gadis kecil yang bernama Elle. Han tak tega melihat Elle sendirian. Han pun menghalangi orang yang akan membawa Elle. Di sini mereka baru sadar bahwa kunci Ellipse adalah Elle sendiri. Dan tak lama alarm berbunyi, tandanya ada penyusup datang. Dan ternyata yang datang itu Otto dan pasukannya. Di sini Jacob dibebaskan. Jacob berkata pada Dom
Kalau dulu ayahnya meminta Jacob untuk mengkonsletkan mesinnya agar terbakar, Jacob tak mau, namun Jacob dipaksa ayahnya karena ayahnya yang sudah kebanyakan hutang. Jalan satu-satunya adalah hal tersebut, dan ayahnya meminta Jacob untuk merahasiakan hal ini dari Dom. Kemudian Jacob dan Otto pergi dengan membawa L. Melihat sebagian pasukan Otto telah pergi, Dom dan lainnya mengaktifkan magnet untuk menempelkan semua senjata pasukan Otto. Lalu mereka kabur. Saat mereka kabur, Dom memutuskan untuk melawan pasukan Otto agar memberi kesempatan untuk yang lainnya untuk kabur. Di sini Dom kewalahan, namun karena dia adalah peran utama, dia berhasil mengalahkan semua pasukan Otto dengan menarik rantai besar di sana dan merobohkan tempat tersebut. Dom pun ikut terjatuh, namun dia berhasil diselamatkan Letty. Saat semuanya telah berkumpul, mereka memikirkan rencana berikutnya dan membagi tim. Yang satu terbang ke angkasa untuk menghancurkan satelit agar tidak tersambung dengan elips. Yang kedua di darat yang mencegah tim Otto agar tidak menyambungkan elips ke satelit. Yang ke angkasa adalah Roman dan Ted dengan mobil yang digabungkan dengan mesin roket yang diikatkan di pesawat. Saat sudah tinggi, mobil dilepas dan akhirnya berhasil. Di darat, tim Dom sedikit kesulitan karena Otto dikawal pasukan lengkap dan mobil anti peluru. Dom pun memulainya. Dia menggabungkan magnet di dalam mobilnya. Dom menghempaskan dua mobil pasukan Otto dengan mudahnya, dan Letty juga sama melakukannya. Nya dan Han menempelkan mobilnya ke mobil lawan untuk mengambil ahli mobil tersebut dan menyelamatkan L. Di dalam mereka sedikit kesusahan karena harus melawan pasukan Otto, namun akhirnya mereka pun berhasil. Di dalam mobil utama alias mobil anti peluru, Otto bilang ke Jacob kalau ada masalah koneksi dengan satelit. Jacob keluar dan melihatnya. Ternyata dia dibohongi oleh Otto dan ingin disingkirkan. Rupanya Otto telah bekerja sama dengan Cypher, dan Cypher bisa bebas karena dibebaskan oleh Otto. Dengan terpaksa, Jacob pun harus melawan pasukan Otto. Tapi di sini Jacob kalah. Saat Jacob ingin dilempar oleh pasukan Otto, Dom yang melihatnya pun langsung menyelamatkannya dan dibantu juga oleh Mia. Saat sudah selamat, Jacob pergi dengan menggunakan mobil Han. Cypher yang melihatnya menjadi geram dan ikut turun tangan. Mobil tersebut ditembak beberapa kali, namun semua sia-sia, dan mobil itu ditabrakkan oleh mobil yang berterbangan oleh magnet di dalam mobil Letty. Tapi tetap aja mobilnya masih jalan. Di sini mereka punya ide untuk membalikan mobil tersebut agar bisa dijeblos dari bawah. Namun hal tersebut membutuhkan dua mobil. Di sini Letty tak bisa membantu. Tak lama Jacob datang dan ingin membantu Dom untuk membalikan mobil utama Otto. Polisi yang mengejar mereka langsung dihalang oleh Letty dengan menumbangkan tiang listrik yang ditarik dengan magnet. Dan akhirnya mobil utama Otto bisa dibalik. Dom dan Ramsey bergegas untuk masuk ke dalam mobil Otto dan menghack komputer Otto. Di sisi lain, Roman dan Ted mereka langsung menabrakkan mobilnya ke satelit. Saat sudah sukses menghack komputer Otto, Ramsey berhasil turun ke mobil Han. Namun Dom belum bisa karena dia melihat pesawat canggih yang sudah pasti dikendalikan Cypher. Dom pun meledakkan mobilnya dari samping agar bisa kembali berdiri. Namun Cypher menembakkan beberapa kali rudal ke arah Dom. Tembakan pertama, mobil tersebut masih kuat menahannya. Lalu Dom dengan sigap mengarahkan mobilnya ke arah pesawat Cypher. Lalu Dom keluar. Lalu pesawat Cypher meledak karena terhantam mobil baja Otto. Ternyata itu drone yang dikendalikan Cypher dari kejauhan. Lalu Cypher juga pasti akan kabur lagi. Saat Dom dan Jacob bertemu, mereka saling menaruh rasa simpati karena masih menolong satu sama lain. Di sini Roman diselamatkan oleh astronot Cina yang ada di stasiun luar angkasa. Dan di akhir film mereka seperti biasa melakukan makan bersama. Namun masih menunggu satu orang lagi, dan tak lama orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Dan film pun tamat. Oke, gimana filmnya? Maaf aja jika ada kesalahan saya dalam mengucapkan kata-kata. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jadilah seperti Dom yang sayang dengan keluarganya, bukan seperti Bang Jali yang meninggalkan keluarganya hanya sebatas ingin memuaskan nafsunya. Jika kalian punya kritik dan saran, bisa komen di bawah untuk kedepannya membahas film apa lagi. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe kalian, karena bagi saya subscribe kalian sungguh berharga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.